Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ayuni Barsah Putri dengan NIM 20190082990. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap return saham melalui earning per share. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang judul saya, yaitu profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen, earning per share sebagai variabel intervening, dan return saham sebagai variabel dependen. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah metrik yang mengukur efisiensi kepemimpinan dalam manajemen perusahaan. Rasio profitabilitas digunakan dalam evaluasi bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan dan aset yang dimilikinya atau dari saham yang dimilikinya. Selanjutnya leverage. Leverage terjadi ketika perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaan untuk melakukan operasi bisnis dan perusahaan harus membayar biaya tetap untuk menggunakannya. Yang ketiga adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah peningkatan atau penurunan volume penjualan dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah earning per share. Earning per share mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba per saham. Semakin tinggi earning per share, maka semakin baik perusahaan dapat memberikan laba per sahamnya kepada para investor. Yang terakhir adalah return saham. Return saham merupakan hasil dari investasi dana yang diinvestasikan sehingga investor dapat menikmatinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana metode penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan sifat penelitian dari penelitian ini. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal asosiatif. Metode penelitian ini disebut sebagai bentuk penelitian yang sesuai dengan pengalaman dan ilmu pasti, digunakan untuk mengamati populasi maupun sampel tertentu. Dalam penelitian ini, sampel yang saya gunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia dalam sektor food and beverage. Di sini ada 47 populasi perusahaan dan sampel yang saya gunakan adalah 27, dikarenakan 18 perusahaan yang tidak mempublikasi laporan keuangan secara lengkap pada periode 2017 sampai 2021 dan yang 6 perusahaan lainnya tidak mempublikasi laporan keuangannya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Melalui analisis deskriptif dapat ditarik kesimpulan tentang hasil konsep implementasi dan evaluasi yang disesuaikan dengan temuan bidang spesialis. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan deskripsi, gambaran atau lukisan dan yang sistematis, fluktual, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan dari fenomena yang diteliti. Yang selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Pada tabel di samping, yaitu tabel hasil uji normalitas model pertama, dapat disimpulkan bahwa hasil signifikan 0,200 lebih dari 0,05 atau lebih dari 5%. Maka setelah dilakukan transform LN, data kesimpulannya adalah data normal. Yang kedua adalah hasil uji normalitas model kedua. Berdasarkan pengujian pada tabel di samping, diperoleh hasil signifikan 0,067 lebih dari 0,05, yaitu lebih dari 5%. Maka setelah dilakukan transform LN, dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut normal. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mendeteksi adanya penyimpangan pada model regresi linear berganda dengan menggunakan tolerance size dan varian inflation factor atau VIF. Tabel di samping yaitu hasil uji multikolinearitas model pertama. Pengujian disimpulkan pada tabel tersebut diperoleh hasil seluruh variabel independen menghasilkan tolerance lebih dari 0,1 sedangkan VIF kurang dari 10. Maka hal ini terbebas dari multikolinearitas. Yang selanjutnya adalah hasil uji multikolinearitas model kedua. Tabel di samping
diperoleh hasil seluruh variabel independen menghasilkan toleransi lebih dari 0,1, sedangkan VIF kurang dari 10, maka hal tersebut terbebas dari multikolinearitas. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Model pertama, berdasarkan tabel di samping, hasil uji heteroskedastisitas persamaan model pertama melalui uji koefisien korelasi Spearman's-Rho menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Untuk model kedua, seperti tabel di samping, menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Yang keempat adalah uji autokorelasi. Tabel di samping adalah hasil uji autokorelasi model pertama. Hasil uji tersebut melalui run test diperoleh nilai sig sebesar 0,00 yang menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi pada model regresi karena nilai sig-nya kurang dari 0,05. Selanjutnya adalah hasil uji autokorelasi model kedua. Berdasarkan tabel di samping, hasil uji autokorelasi model kedua melalui mode run test diperoleh nilai sig sebesar 1,00 yang menunjukkan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi tersebut karena nilai sig-nya lebih dari 0,05. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan hanya digunakan bila terdapat dua atau lebih variabel independen. Tabel di samping adalah hasil uji regresi linear berganda model pertama. Selanjutnya, di sini adalah hasil uji regresi linear berganda model kedua. Selanjutnya adalah koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisiensi determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Apabila R-square kecil, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, jika nilai R-square mendekati 1, maka variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Tabel di samping adalah hasil uji koefisien determinasi model pertama. Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji koefisien determinasi R atau R-square persamaan model pertama, maka diperoleh nilai R-square sebesar 0,489 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut kurang dari 1. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa earning per share dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan, leverage, dan profitabilitas sebesar 48,9%, sedangkan sisanya sebesar 51,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil uji koefisiensi determinasi model kedua. Berdasarkan tabel tersebut, persamaan model kedua, maka diperoleh R-square sebesar 0,346 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut kurang dari 1. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa return saham dipengaruhi oleh earning per share, pertumbuhan penjualan, leverage, dan profitabilitas sebesar 34,6%. Sedangkan sisanya sebesar 65,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama, uji F atau simultan. Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dikatakan berpengaruh secara simultan. Dari model pertama, hasil uji F pada tabel di samping menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan berdampak signifikan terhadap earning per share. Dari tabel di samping, hasil uji model kedua, pengujian menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan berdampak signifikan terhadap return saham. Yang selanjutnya adalah uji T atau parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.
Pengujian ini dilakukan dengan menguji hasil regresi dan menggunakan signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Pada tabel di samping model pertama, hasil uji statistik T model pertama menunjukkan bahwa pengujian profitabilitas menunjukkan jumlah T hitung sebanyak 6,462 dengan signifikan sebanyak 0,00 kurang dari 0,5. Selanjutnya, leverage menunjukkan bahwa secara parsial berdampak negatif dan signifikan terhadap earning per share. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan secara parsial berdampak positif tidak signifikan terhadap earning per share. Selanjutnya adalah model kedua. Pada tabel di samping, profitabilitas menunjukkan bahwa secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, leverage menunjukkan bahwa secara parsial berdampak positif dan tidak signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap return saham. Dan yang terakhir adalah earning per share. Earning per share secara parsial berdampak negatif dan signifikan terhadap return saham. Dan yang terakhir adalah Sobel test. Sobel test digunakan untuk menguji apakah variabel intervening secara signifikan dapat memediasi variabel independen dengan variabel dependen. Dari gambar di samping hasil Sobel test model pertama, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung dapat memediasi dan signifikan antara variabel profitabilitas dengan variabel return saham. Dan model kedua pada gambar di samping menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung tidak dapat memediasi dan tidak signifikan. Jadi, variabel earning per share tidak dapat memediasi antara variabel leverage dengan variabel return saham. Dan yang selanjutnya pada gambar di samping adalah Sobel test model ketiga. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung tidak dapat memediasi dan tidak signifikan. Jadi, variabel earning per share tidak dapat memediasi antara variabel pertumbuhan penjualan dengan return saham. Selanjutnya adalah hasil pengujian hipotesis. Di sini ada 7 hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis pertama, profitabilitas secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap earning per share. Maka hipotesis diterima. Selanjutnya, leverage secara parsial berdampak negatif dan signifikan terhadap earning per share, maka hipotesis ditolak. Selanjutnya, pertumbuhan penjualan secara parsial berdampak positif dan tidak signifikan terhadap earning per share, maka hipotesis ditolak. Dan yang keempat, profitabilitas secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap return saham, maka hipotesis diterima. Dan yang kelima, leverage secara parsial berdampak positif dan tidak signifikan terhadap return saham, maka hipotesis ditolak. Yang keenam, pertumbuhan penjualan secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap return saham, maka hipotesis diterima. Dan yang terakhir adalah earning per share. Earning per share secara parsial berdampak negatif dan signifikan terhadap return saham, maka hipotesis ditolak. Sekian penjelasan skripsi dari saya. Ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.